Halo Speed Lover, kembali dengan saya Sibuk. Oke, di minggu lalu kita sudah mengunboxing ya karburator CPO ukuran 24 Black Magic ya. Black Magic lagi, yang seri Black ya. Kali ini kita akan mengunboxing yang ukuran 26, masih PE tapi ukuran 26 ya. Dan ini dusnya hampir sama kayak ukuran-ukuran sebelumnya atau macam itu, macam ini. Dan saya dapat, ini masih tergolong masih murah, jadi harganya hampir sama, hitungannya sama, harganya 220. Saya dapat di Pasar Kuncen. Teman-teman yang berdomisili Jogja pasti tahu Pasar Kuncen itu sebelah mana ya. Macam ini 220 tergolong murah. Kalau dibandingin sama Red Edge Scarlet itu paling selisihnya cuma berapa ya, 25.000 ya. Kalau nggak salah itu harganya 250 ya kalau Red Edge sama Scarlet tuh. Tapi nggak tahu sekarang, katanya dengar-dengar barangnya susah dicari, malah yang rame atau yang sering dipajang tuh yang malah yang CPO ya, macam itu. Oke, yang kita dapat pastinya akan sama, yaitu ini selang-selang ya. Ini bukan selang bensin tapi ini untuk selang pembuangan dan selang pernapasan. Di sini ada klem juga nih, 2 nempel ya, macam itu. Dan apalagi nih, klem juga, klem lagi, karet intake sama klemnya macam ini. Nanti kita bahas, tapi kita buka dulu. Oke, macam ini ya. Ini klemnya dan karet intake-nya. Ini kayaknya aku jumbo sih ukurannya ya. Nanti kita ukur. Ini diameternya jumbo ini. Diameternya jumbo, nanti kita ukur. Dan ada bonusnya juga, tapi kita ambil dulu nih karburator unitnya. Macam ini ciri khas ya kalau ukuran seri PE ukuran 26 tuh tuas cuknya macam ini. Dia model tuas, bukan model kabel manual ya. Macam itu, hampir sama dengan yang ukuran 24. Jadi kita unboxing aja. Dan jarum lagi bonusannya. Macam ini bonusannya. Ini kayaknya ya ini bonusannya macam ini. Nanti kita lihat ukurannya dapat berapa, dan kosong nggak dapat stiker ya. Kita singkirkan dusnya dan kita langsung bahas bonusannya dulu. Di sini seperti biasa dapat jarum skep 1, kemudian pilot jetnya 1, main jetnya dapat 2. Ini jarum skep dan ini pilot jet dan main jet 2. Ini kok susah sih. Oke, ini dia. Kita bahas jarum skepnya ya, di model setelan ya, modelnya setelan ya, macam ini. Ukurannya atau kodenya tuh B21F. Dia kodenya mana sih? Oke, B21F macam itu. Warnanya putih, bahannya aluminium ya, macam itu. Dan untuk pilot jetnya bonusannya dapat ukuran 38 macam ini, 38. Dan main jetnya bonusannya dapat ukuran yang satunya tuh 125, kelihatannya 125 dan 118. Wah, selisihnya jauh sekali ya, macam itu. Dan biasanya saya tidak pakai karena tergolong sangat jarang sekali ya. Saya kalau mau nyeting karburator itu jarang sekali pakai bawaan karburator. Biasanya sih dapatnya ukuran kecil-kecil ya, macam itu. Oke, selang udah, kita bahas karet intake-nya. Di sini bahannya besi. Ini kemungkinan bukan stainless ya, jadi mudah karat ya. Tapi antisipasinya sering-sering dimandiin motornya, atau sering-sering dicuci atau diservis ya, macam itu. Dan untuk karet intake-nya macam ini. Ini sealnya menyatu dengan bodinya ya. Ini tergolong besar untuk sealnya ini ya, jadi harus hati-hati saat pengecakan. Jangan sampai permukaannya ini melengkung ya, atau melengkung, bahasa Jawanya mengkelung macam itu. Tapi untuk kualitasnya bagus, ya, rapi macam ini, seperti itu.
Dan ini ukurannya besar ya, ini saya ukur aja nih. Ini dapat berapa ya, ini dapat 29 ini untuk kolom besar ya, besar sekali 29. Kalau saya pasangkan, wah ya dapatnya longgar saudara-saudara. Ini longgar ya teman-teman ya, ini udah lepas nih, ini udah lepas ya nih tuh, ini udah lepas nih. Wah ini kacau ini, tapi ini ya udahlah nggak apa-apa lah. Ini longgar ya, ini longgar, ini harus dikencangkan klem ya. Ini longgar, dan di sini terjadi perbedaan ukurannya. Ini kelihatan ya teman-teman ya, ini kelihatan ya teman-teman ya, ini perbedaan ukurannya kelihatan. Di sini 29, sedangkan di sini 26. Di sini saya hitung dulu ini dapatnya berapa untuk bagian luarnya, diameternya. Oke, ini diameter terluarnya kita dapat 26,5. Jadi bagian venturi tengahnya itu 26, keluarnya 26,5. Tapi kalau kita cocokkan dengan karet intake-nya, pastinya ada perbedaan diameter. Jadi saran saya jangan dipakai untuk PE26 kalau ingin dipasangkan ke motor bebek itu biasanya saya menyarankan pakai intake manifold Yamaha Mio, karena itu langsung pas ya, nggak longgar seperti ini kan longgar nih, dia pas. Tapi kalau untuk motor laki, saya masih mencari-cari karet intake untuk ukuran 26 atau karbo 26 tuh pakai apa, saya masih belum ketemu. Jadi untuk info berikutnya saya akan pastikan akan saya upload atau akan saya posting apabila saya mendapatkan karet intake khusus untuk PE26 macam itu ya. Dan kita langsung beralih ke unit karburatornya. Ini PE26, bagiannya macam ini, sama halnya dengan PE24 ya, macamnya seperti ini, dan mengalami finishing poles ya macam itu. Cuma ada yang aneh ya, nanti kita bagian dalamnya ternyata nggak dapat finishing ya. Nih bagian dalamnya nggak kena finishing nih, nanti kita lihat aja nanti macam itu. Dan di sini seperti biasa PE26 itu ada power jetnya, dia kecil. Ini power jetnya ada di sini ya, tuh kecil. Ini power jetnya, ini sayangnya nggak bisa disetting ya, jadi bawaan karburator ya, ukuran lubangnya macam itu. Nanti dia kan jalurnya di sini ke sini dan ini ke sini jalurnya, dan menuju ke dalam mangkok karburator. Dan untuk bagian sampingnya macam ini. Ini ada setelan idle stasioner, kemudian ada setelan udara, dan sini ada kode-kode. Ini kode-kodenya macam ini, CPO 779S MOS. Ini ada logo PE timbul, dan ini 26, tulisan 26. Ini finishing pembuatan angkanya atau hurufnya itu pakai laser ya, macam itu. Dan untuk PE26 dia tidak ada jalur oli samping ya, mau nggak mau teman-teman harus bikin sendiri. Ini di lubang aja, kemudian dibeli pipanya sesuaikan dengan selang yang teman-teman pakai ya. Kalau untuk pipanya teman-teman bisa cari di bengkel mobil, biasanya banyak untuk jenis-jenis pipa-pipa itu ya. Tanya aja, bilang aja pipa pipa selang bensin ya, tapi yang ukuran kecil pasti ada seperti itu ya di bengkel mobil. Kalau teman-teman tanya di bengkel motor, dijamin tidak ada macam itu. Dan untuk bagian belakangnya macam ini, dia ada finishing poles, tapi sayangnya di bagian tengahnya atau di bagian area venturinya itu tidak mengalami finishing poles, kelihatan ya. Nanti kita bongkar aja supaya lebih jelasnya. Dan untuk bagian samping selanjutnya macam ini, nggak ada logo-logo Keihin, dia adanya P Racing. Saya kurang tahu nih P ini artinya apa. Kemudian ada tulisan di bagian mangkoknya tuh CPO atau Cool Power, atau singkatannya CP itu Cool Power Office ya, macam itu. Dan ini pembuatan angka-angkanya atau logonya dia pakai laser. Dan di sini ada pipa selang bensin. Kemudian di bagian mangkoknya macam ini, seperti pada PEP pada umumnya. Ini adalah selang pembuangan atau pipa pembuangan ya,
teman-teman kalau mau buang tanpa melepas mangkoknya tuh teman-teman tinggal mengendorkan skrupnya di sini ya, nanti dia keluar sendiri bensinnya dari sini seperti itu. Oke, kita langsung bongkar-bongkar saja ya, kita bredelin macam ini karet kabel gas, tutupnya macam ini ya, di warna hitam doff. Hitam doff ya, kalau meling-meling di sini karena di sini ada minyak ya, jadi terlihat meling-meling, terlihat glossy. Tapi ini doff ya hitungannya. Dan bagian tutupnya di sini ada seal o-ring di bagian sini ya, kelihatan ya. Ini ada seal o-ringnya nih di bagian sini, seal o-ring nih, macam itu. Tutupnya macam ini, terlihat kurang rapi ya, ini ada gelembung-gelembungnya nih. Sama halnya dengan PE24 macam itu juga ada gelembung-gelembungnya, tapi nggak masalah, wajar sih, harga murah 220. Ini PR scap dan kita lihat scapnya. Oke, untuk kasus di PE26, oke, ini ring PR scap, kita cek dulu dalam scapnya aja ya, nanti kita akan bahas kualitas chrome scapnya. Oke, ini kancing, aduh, jarum scap ini susah amat. Oke, ini hati-hati saat melepasnya, kalau cepat hilang susah nyarinya, teman-teman harus cari repar kit PE26 ya. Kalau teman-teman cari di bengkel umum jelas tidak ada, teman-teman harus cari di bengkel variasi yang biasa menjual karburator PE. Oke, ini jarum scapnya ini agak kuning seperti pada halnya PE24 yang black series ya, ini agak kuning. Kita cek dulu ini ukurannya sama enggak, kodenya sama enggak. Oh iya, sama, B21F ya. Ini B21F, ini sebelah saya detail lagi. Ini B, kelihatan ya teman-teman ya, semoga kelihatan. Ini B, ini 21F. Dia warnanya agak kuning, tapi nggak masalah lah. Macam itu, dia ada setelannya, macam itu. Dan kita langsung bahas ke karbu lagi. Kita bahas ke scap ya. Untuk kasus ukuran 26 dia tidak terlalu chrome-nya nggak terlalu menggelap ya. Saya lap dulu aja nih biar kelihatan. Oke teman-teman, ini nggak terlalu menggelap ya, dia agak kusem-kusem, tapi semoga aja dia chrome-nya keras ya, atau biasa disebut hard chrome, semoga aja macam itu. Berbahan kuningan juga, bahan kuningan dia ada kode cutaway-nya itu 30 atau 3.0 atau 3 mili. Kemudian kode scapnya atau kode scapnya itu 2UC. Ini 2UC, kelihatan ya, 2UC macam itu. Di sini untuk PE26 dia agak kusam ya chrome-nya, tapi semoga aja chrome-nya awet, lapis chrome-nya awet macam itu. Kalau saya menilai dengan cara seperti ini tuh nggak kelihatan ya, nggak ketahuan. Ini harus ketahuannya kalau ketika dipakai selama 3 bulan 2 bulanan lah, baru ketahuan kualitas scapnya atau kualitas chrome-nya itu seperti apa, baru kelihatan macam itu. Dan kita langsung beralih ke bodi karburator. Kita langsung bongkar-bongkar aja ya. Di sini setelan idle atau setelan stasioner. Sama halnya PE24 ya. Ini ada ring. Bentar, saya zoom aja. Ini ada ring. Ini ada per. Kemudian ini ada setelannya. Kuningan. Knob ini berbahan logam, warnanya hitam doff ya. Ini pembuatannya CNC ya. Kalau macam itu kalau macam ini biasanya CNC biasanya. Macam itu. Dan kita cek juga setelan udaranya, bentuknya hampir sama dengan PE24 tapi agak berbeda dengan PE28 mungkin macam ini. Setelan udaranya dan ada PR nya juga, dan kita cek bagian dalamnya apakah ada ring. Oke, tidak ada ya, tidak ada ring. Dan kita beralih ke cuk. Di sini agak ribet untuk cuknya. Di sini kita harus bongkar-bongkar dulu bagian ini. Ya ampun kerasnya.
Oke, ini dia bautnya, baut aspos ya istilahnya sih. Ini teman-teman bisa menyebutnya apa terserah. Sini ada baut skrup dan ini ada bosnya. Ini bisa dilepas, bisa dilepas. Dan ini tuas cuknya, modelnya manual, engkol ya macam itu. Berbahan plastik ya tuasnya ini, berbahan plastik. Kemudian kita lepas cuknya. Di sini dia ukurannya 12. Ntar kunci 12 kemana? Aduh, ini 12 ya. Loh, gak nyampe. Oh, berarti 14. Oke, masih 14 ternyata. Tapi ini berbahan plastik ya. Kalau sebelumnya kan dia berbahan kuningan, logam kuningan, tapi ini berbahan plastik. Hati-hati ya kalau plastik, pengencangannya jangan terlalu kencang, takutnya nanti malah ngeslek semua. Oke, ini dia. Untuk yang model tuas macam ini ya, dia panjang macam ini. Sebenarnya bisa dilepas, tapi nggak saya lepas aja. Ini ada karet, ini ada tutup. Ini coba saya lepas aja lah. Ini sebenarnya bisa dilepas, tapi di sini agak memaksa. Coba saya lepas. Oke, ini nggak usah dilepas ya, susah memang. Macam ini bahan plastik, ini piston cuknya dia panjang sampai keluar macam itu. Bagian tengahnya ada sealnya atau karet, dan bagian sini ada per ya, ini per. Oke, kita langsung beralih ke bodi lagi dan kita langsung bongkar aja. Kita dapat ukuran berapa untuk bawaan karburatornya, spiernya ya. Di sini masih untuk yang Black Series dia menggunakan kunci L atau baut L. Oke, ini baut L nya chrome tapi mudah karat juga sih, tapi lebih mending lah daripada yang baja. Teman-teman yang punya budget lebih silahkan diganti yang berbahan stainless macam itu. 2 baut dan mangkokannya macam ini. Di sini ada kode-kodenya 01P ya, 01P. Untuk yang seri PE26 karena ada power jetnya, di sini ada jalurnya. Ini ada jalurnya, ini ada seal o-ringnya supaya bensinnya tidak ngerembes kemana-mana. Macam ini ya, ini jalurnya, dia langsung ke sini. Arahnya ke sini ya. Ini ada lubang ini, macam itu. Setelah kita bahas, kita langsung beralih ke bagian dalamnya nih ya. Di sini pelampungnya berbahan plastik, bagian tengahnya itu apa namanya? Sebentar kok susah dilepas. Oke. Ini ada pen, ini plastik, bagian tengahnya plat besi, jadi ketinggian pelampungnya bisa disetel. Nah, ini. Dan ini jarum pelampungnya hampir sama dengan PE pada umumnya, macam ini. Seperti itu, dan kita langsung lepas main jetnya. Seperti biasa, main jetnya tuh bisa dilepas ya, nggak mungkin kalau nggak bisa dilepas. Nanti nyetelnya gimana? Nyeting spear nanti gimana kalau nggak bisa dilepas? Memang kalau ini agak keras ya, karena bawaan pabrik pengencangannya memang agak keras, jadi harap bersabar, pelan-pelan saja, yang penting tidak merusak saat pembongkaran. Oke, ini dia manjet. Kita dapat ukuran 122. Ini 122 ya, semoga kelihatan. Ini 122 macam itu. Dan kita lihat nozzle-nya berapa lubang atau berapa hole. Untuk nozzle-nya ternyata lubang 10 ya, sama dengan PE24, dia lubang 10 juga. Mana sih? Nah, ini dia. Ini 2, 3, kemudian 2 lagi dan 3 lagi, total 10 macam itu. Dan bagian dalamnya ada nozzle kecil ya, yang tadi kan nozzle besar, ini nozzle kecil, dia biasanya nempel. Ini ya, bisa nempel itu. Ini nozzle kecil macam itu. Dan kita langsung beralih ke pilot jet. Ini pilot jetnya kita dapat ukuran berapa bawaannya.
Oke, ini agak berat, mungkin seret ya. Oke, untuk pelocetnya bawaannya dapat 35S, sama halnya dengan PE24 ya, yang CPO yang unboxing sebelumnya minggu lalu, 35S. Dan selesai untuk mengobrak-abrik PE26 CPO Black Series ya. Aduh ya ampun, macam itu. Oke, untuk harga tergolong murah karena apa? Karena dengan harga 220 teman-teman dapat bonusnya lumayan banyak. Dapat karet intake, klem karet intake atau klem karbu, kemudian ada dapat pilot jet 1, jarum sekap cadangan 1, kemudian main jet 2. Berbeda ukurannya, tapi kalau untuk main jet atau spionnya itu kedua spionnya, pilot jet dan main jet, saya jarang pakai karena dipastikan tidak akan ketemu ya settingannya kalau mengandalkan bawaan bonusan itu. Tapi kalau untuk jarum sekapnya ini sangat menguntungkan ya, apabila jarum sekap yang kita pasang itu patah, masih ada cadangannya 1, tapi jangan sampai patah lagi ya. Kalau patah lagi ya kebangetan yang pasang, gitu aja. Oke. Kelebihannya itu dan kekurangannya yaitu ini sama halnya dengan PE24. Ini kalau ini parah ya. Ini kekurangan pertama yaitu longgar. Ini longgar ya. Kekurangan pertamanya pada karet intake, dan kekurangan kedua pada karet intake yaitu ini terlalu besar. Ternyata ini ukurannya 29. Padahal karbunya 26. Ya, 29. Seharusnya 26 ya, jadi kalau karbunya Venturi 26 ini juga mengikuti 26 seharusnya. Tapi sayangnya kalau untuk motor laki atau motor mesin tegak itu nyari karet intake-nya yang khusus 26 tuh susah banget dicari. Tapi kalau untuk motor bebek saya menyarankan untuk memasang dengan intake manifold Yamaha Mio, dipastikan bisa pas macam itu. Nanti tinggal menyesuaikan lubang portnya aja, disamakan dengan Venturi karburatornya ya. Kalau 26 jadi disamakan aja 26 mm macam itu, seperti itu. Dan kekurangan kedua ternyata bagian rumah skemnya itu tidak mengalami mengalami finishing. Ini ternyata dia tidak mengalami finishing ya. Ini sama halnya dengan bagian Venturinya tidak mengalami finishing ya, tuh masih ada cat-catnya nih, tidak mengalami finishing macam itu ya. Tapi kalau diraba halus ya. Di sini nggak perlu penyesuaian atau penghalusan. Di sini halus. Beda dengan PE24, di sini bagian sininya kasar ya kalau PE24 tuh. Sedangkan yang PE26 halus. Hanya saja tidak di finishing poles macam itu. Oke. Sekian untuk unboxing PE26 CPO Racing Black Series ya. Harga murah. Ini saingan terberat Red Kit dan Scarlet ya, macam itu. Oke teman-teman, sekian unboxingnya. Jangan lupa pakai masker kalau mau kemana-mana, jaga kebersihan, selalu cuci tangan walaupun sudah masuk masa endemi, tapi tetap perlu waspada macam itu. Sekian, safety riding dan salam aspal gronjal.